Hai semua, Belanda adalah negeri yang sepertiga wilayahnya di bawah permukaan laut dan 2/3-nya merupakan wilayah yang rentan terhadap banjir. Namun berkat mega proyek anti banjirnya yang canggih, Belanda sampai saat ini bisa bertahan dari bencana banjir yang sering melandanya di masa lalu. Nah, bagaimanakah sejarah mega proyek anti banjir di Belanda ini dibuat? Serta struktur apa saja yang terdapat dalam mega proyek anti banjir tersebut? Berikut ini adalah mega proyek anti banjir yang terbesar dan termahal di Belanda. Awalnya Belanda bisa mengatasi banjir dengan sistem polder dan kincir angin semenjak abad ke-15. Karena itulah Belanda disebut negara kincir angin dan sampai sekarang menjadi ikon negara tersebut. Sistem polder merupakan sistem yang menggabungkan tanggul, danau, dan pompa. Cara kerjanya jika permukaan air laut meningkat, akan diatasi dengan dinding tanggul. Cukup dengan meninggikan dinding tanggul untuk melindungi suatu kawasan. Sedangkan pada kincir angin, dengan memanfaatkan tenaga angin, kincir angin memompa air keluar dari rawa dan menciptakan polder atau petak lahan kering, serta mengubahnya menjadi lahan pertanian irigasi. Selain itu, kincir angin tersebut juga memompa air di daratan rendah untuk mencegah tanaman tenggelam dalam banjir. Namun pada tahun 1953 datanglah banjir besar akibat terjangan air laut dari utara menerobos dinding penahan banjir atau tanggul hingga banjir masuk ke dalam kota. Banjir tersebut menelan korban 8.361 korban jiwa, 10.000 bangunan hancur, dan menggenangi 9% lahan pertanian di Belanda. Agar bencana serupa tidak terulang lagi, 20 hari setelah banjir besar melanda, Belanda kemudian membuat mega proyek anti banjir yaitu Deltaweg. Pada Februari 1953, Departemen Delta Komite didirikan yang bertugas untuk menyusun rencana melindungi daerah dari banjir di masa depan, dan juga menyediakan air minum bersih yang disebut dengan Delta Plan. Dalam Delta Plan tersebut dilakukan pengurangan dan memperpendek garis pantai menjadi sekitar 700 km. Pengurangan tersebut otomatis berpengaruh pada panjang tanggul yang juga berkurang, sehingga dapat membantu mengeringkan daerah rendah yang sering banjir dan mengatur aliran air asin dari laut, serta menyediakan air minum dan air tawar untuk irigasi. Selain itu, Delta Plan ini juga meningkatkan pergerakan lalu lintas antar pulau, dan meningkatkan pengiriman logistik, terutama antara Rotterdam dan Antwerpen. Proyek Deltaweg ini terdiri dari 13 pembangunan bendungan, termasuk penghalang badai, pintu air, pengunci, dan tanggul, untuk melindungi daerah di Belanda dari banjir laut utara. Proyek Deltaweg ini dikerjakan oleh Dinas Perairan dan Pekerjaan Umum yang akhirnya selesai pada tahun 1997 dengan biaya sekitar 5 miliar US dollar atau setara dengan 72,5 triliun rupiah jika dikalkulasikan dengan kurs rupiah saat ini. Selain itu, proyek Deltaweg ini juga mengurangi resiko banjir dalam kurun waktu 4.000 tahun. Bahkan proyek Deltaweg ini juga diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern oleh American Society of Civil Engineering. Dari tahun 1953 sampai 1997, proyek Deltaweg ini telah membangun banyak bendungan, tanggul, pintu air, dan penghalang badai. Di antara struktur yang dibangun tersebut ada 2 struktur penghalang badai terbesar yang pernah dibangun, yaitu Oosterscheldekering dan Maeslandkering. Oosterscheldekering atau disebut juga dengan penghalang gelombang badai ini dirancang untuk menutup sungai Oosterschelde di sel timur yang berfungsi menciptakan salinitas air sehingga tidak mengganggu ekosistem di dalamnya. Oosterscheldekering ini merupakan bendungan dengan gerbang yang bisa dibuka dan ditutup ketika terjadi gelombang badai dan gelombang air pasang yang besar. Pembangunan Oosterscheldekering ini dimulai pada 1976 dengan biaya sebesar 2,5 miliar euro atau setara dengan 40 triliun rupiah jika dikalkulasikan dengan kurs rupiah saat ini. Oosterscheldekering ini memiliki panjang 9 km yang terdiri dari 62 pintu baja dengan lebar masing-masing 42 meter. Karena ukuran dimensi yang sangat besar tersebut, pembangunan Oosterscheldekering ini memerlukan teknologi yang canggih dan perencanaan yang matang. Di dalam prosesnya, pembangunan penghalang badai tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu mereka membuat pondasinya terlebih dahulu. Untuk membuat pondasi dibutuhkan 2 pulau buatan yang di dalamnya terdapat dermaga yang berfungsi sebagai tempat pembuatan 65 pilon atau sebuah struktur vertikal yang sangat besar
yang memiliki pintu air. Masing-masing pilon ini terbuat dari 7.000 meter kubik beton, yang mempunyai lubang di bagian dalamnya dan membutuhkan waktu 1,5 tahun dalam pembuatannya. Di antara kedua pulau buatan itu kemudian digali untuk membuat parit sampai kedalaman yang telah ditentukan, dan parit ini nantinya akan dibuat menjadi pondasi untuk pilon-pilon tadi. Selanjutnya di atas parit tersebut diberi lapisan mat yang terbuat dari bahan yang fleksibel dan diberi bebatuan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi di bawah mat. Pilon yang sudah jadi tersebut kemudian diangkut menggunakan kapal khusus yang bernama Ostrea yang dapat mengangkut beban hingga 10.000 ton. Pilon tersebut kemudian dibawa ke lokasi yang telah ditentukan. Kemudian diturunkan di atas mat. Selanjutnya di dalam pilon ini akan diisi pasir dan ditutup dengan beton. Setelah itu di bagian bawah pilon ini diberi bebatuan agar pilon ini tidak dapat bergerak dan tetap tertahan di tempatnya selamanya. Dan yang terakhir, sebuah hidrolik jack raksasa disambungkan ke pintu air pada pilon ini yang berfungsi untuk membuka dan menutup yang dikendalikan oleh operator. Untuk hidrolik jack ini dapat mengangkat beban 260 hingga 480 ton dan dapat mengangkat tinggi beban antara 6 sampai 12 meter. Sedangkan untuk masing-masing pilon ini memiliki tinggi 35 sampai 39 meter dan berat totalnya sekitar 18.000 ton yang dirancang untuk bertahan lebih dari 200 tahun. Selain sebagai penahan gelombang, Oosterschelde kering ini juga berfungsi sebagai jalan raya yang menghubungkan lalu lintas antar pulau. Kemudian struktur selanjutnya adalah Maesland kering. Maesland kering ini adalah sebuah penghalang badai yang dibangun dari tahun 1991 hingga 1997 yang juga merupakan bagian dari mega proyek Delta Works. Penghalang badai ini terdiri dari 2 pintu gerbang raksasa yang berfungsi untuk menahan air laut dengan panjang masing-masing pintunya setara dengan tinggi Menara Eiffel dan beratnya ini hampir 4 kali lipat dari Menara Eiffel. 2 pintu raksasa ini terdiri dari ruas baja yang memiliki panjang masing-masing ruasnya 210 meter dan tingginya 22 meter. Kedua pintu ini dapat bergerak sejauh 237 meter dengan gerakan mengayun ke samping. Ketika keadaan normal, pintu Maesland kering ini akan terbuka selebar 360 meter, sehingga kapal-kapal dapat lewat, dan pintu ini akan secara otomatis tertutup ketika merasakan gelombang badai dan air laut yang memiliki tinggi sekitar 3 meter. Maesland kering ini dapat menahan gelombang badai dengan kekuatan 350 MN atau setara dengan 350.000 orang kuat yang masing-masing mengangkat beban 100 kg. Sejak dibuka pada Mei 1997 silam, baru 2 kali Maesland kering ini menutup guna menghambat luapan air laut akibat badai laut utara yang dahsyat, yaitu pada November 2007 dan awal 2018. Dan proses penutupan gerbang Maesland kering ini memakan waktu sekitar 1 jam, serta Maesland kering ini bisa bertahan selama 80 tahun.